Kalau saudara tahu, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Mari kita buka.
Kisah Para Rasul, bagaimana terjadinya pencurahan Roh Kudus, ya. Kisah Para Rasul pasal 2, ya, di mana hari Pentakosta, ya. Nah, kita lihat di sini, sudah, saudara, panjang sebenarnya, ya, sampai ayat 40, sampai ayat 47, ya. Itu kelanjutannya, orang bagaimana menerima Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu. Dan disitulah cara jemaat pertama-pertama, ya, menerima pencurahan Roh Kudus. Tapi mari kita belajar. Saya mau baca ayat yang paling penting aja, ya. Ya, nanti saya akan khotbah juga semua ayat ini, tapi kita baca aja beberapa ayat, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, coba ulang. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam-diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, saudara, saya baca ayat ini aja. Ya, nanti saudara bisa belajar baca terus ketika turun bunyi itu yang ada situ, ya. Nah, kejadian ini, hari Pentakosta ini, di mana kejadian ini berkumpul orang-orang Yahudi dari mana? Dari segala bangsa. Berarti ini bukan hanya waktu terjadi pencurahan Roh Kudus bukan satu kecamatan, saudara, bukan satu dusun aja, bukan satu desa aja. Tapi Alkitab bilang apa tadi? Segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, saudara, yang menarik dari sini adalah bagaimana, ya, pencurahan Roh Kudus itu terjadi, ya, saudara. Nah, waktu pencurahan Roh Kudus itu terjadi, di situ Petrus sedang berkhotbah, ya. Ketika mereka mendengar itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, ya, dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Nah, ini sedang terjadi. Saudara baca ayat 37 situ, ya. Nah, waktu pencurahan Kudus ini, mereka sedang bertanya, ya, ayat 37. Apa pertanyaannya? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, ini kejadian yang dimana mereka sedang melihat, ya, apa yang terjadi tadi, lidah api. Apalagi, saudara? Halo? Apa tadi peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi tadi itu? Yaitu terjadi pada hari yang kelima, hari ke-50 saat Pentakosta, ya, di mana hari ke-50 yaitu hari raya apa, ya? Hari raya panen, ya, kalau nggak salah, ya. Hari ke-50 hari raya panen gandum bagi orang Yahudi saat itu, ya, bangsa Yahudi. Sehingga orang-orang bangsa Yahudi semuanya berkumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul di Yerusalem. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 5 situ. Nah, pencurahan Roh Kudus juga bertetapan dengan dimana tadi saya katakan 50 hari kebangkitan Yesus. 50 hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, yaitu disebut Paskah. Nah, setelah kalau kita hitung 50 hari dari Yesus mati, berarti hitung 10 harinya, berarti 10 hari, ya, dari hari kebangkitan kenaikan dia, ya. Ya, 10 hari kenaikan Yesus, betul, ya. 10 hari baru dia hari ke-10 dia curahkan Roh Kudus, betul, ya. Nggak salah, ya. Saat Roh Kudus dicurahkan, nah, saudara tahu peristiwa ajaib yang terjadi atas para rasul dan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, ya, di saat itu terjadi. Nah, kejadiannya seperti apa? Saudara baca tadi ayat 2. Apa? Terjadi apa tadi? Lidah-lidah api yang bertebaran hingga di atas para rasul. Ya, apalagi, ya, Roh Kudus, Petrus diberikan keberanian. Ya, kalau lihat saudara ayat 14,
Di situ baca lagi, coba ayat 14 dibilang apa tadi? Ayat 14, makanya saya bilang terlalu banyak ayat tadi satu rangkuman, tapi saya akan baca poin yang penting. Nah, waktu terima Roh Kudus, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ya, begitu berani. Ini peristiwa-peristiwa yang dimana mencatat bahwa apa yang sedang terjadi waktu pencurahan Roh Kudus, ya, memberikan kuasa kepada Petrus. Terus apalagi, saudara, Roh Kudus menjamah hati setiap orang. Coba lihat ayat 37 lagi. Ayat 37 di situ, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasulnya, apakah yang harus kami perbuat? Nah, saya catat sini, apalagi Roh Kudus menjamah hati mereka. Terus ayat 41, ya, ayat 41 kejadian yang terjadi. Saudara baca lagi. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ini terjadi pencurahan Roh Kudus. 3.000 orang bertobat, ya, masing-masing memberi diri dibaptis. Ini peristiwa di masa itu. Apakah masih terjadi sampai saat ini? Masih. Tapi yang pasti peristiwanya tidak akan sama seperti saat ini. Mungkin ada terjadi, tapi tidak lengkap seperti yang di kisah para rasul menceritakan. Nah, jauh dari sebelum terangkat naik ke surga, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus telah memberitahukan bahwa Roh Kudus adalah penghibur, ya, di mana akan datang dan akan memberitahukan tentang tujuan kehadiran Roh Kudus. Apa tujuan Roh Kudus? Untuk menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Ya, itu tujuannya. Mari kita belajar. Jadi pencurahan Roh Kudus ini bukan terjadi saat terjadi kisah para rasul, tetapi di zaman Yesus masih hidup, Yesus sudah memberitahukan apa istilahnya nubuatan, sudah menceritakan, sudah memberitahu sebelum pencurahan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 16. Kita lihat Yohanes pasal 16 bahwa Yesus sudah menjelaskan. Yohanes pasal 6, ya. Yohanes pasal 6, sudah? Coba kita buka. Silakan baca Yohanes pasal 6, 16 ayat 8. Yohanes pasal 16 ayat 8. Ya, dibilang begini. Apa? Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Apalagi dibilang ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-13. Apalagi dikatakan? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya lagi itulah yang akan dinyatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi sudah ada nubuatan, sudah menceritakan, sudah memberitahukan, ya, bahwa Roh Kudus, tujuan Roh Kudus datang, mencurahkan Roh Kudus supaya menyadarkan manusia atau kita orang percaya bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dan yang kedua, apa? Memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Nah, saudara, saya catat sini beberapa poin sini. Ada 5 poin sebenarnya. Apa sih sebenarnya makna dari pencurahan Roh Kudus itu? Nah, karena hari ini semua orang percaya atau seluruh gereja sedang merayakan pencurahan Roh Kudus. Tetapi kalau kita nggak memahami sebenarnya pengertian dari pencurahan Roh Kudus, maka nggak ada artinya Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan kalau kita mengerti, memaknai sebenarnya apa makna pencurahan Roh Kudus, maka saya percaya bahwa
kita akan bertanggung jawab. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita nggak akan menyia-nyiakannya. Nah, saya catat sini 5 makna pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, tujuan Roh Kudus. Makna yang pertama adalah untuk memperlengkapi. Itu tujuan. Makanya ayat 4 bilang gini. Nih, ayat 4. Tadi Kisah Para Rasul pasal 2. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa asing, bahasa asing, ya, bahasa asing atau bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Jadi saya masih ingat pencurahan Roh Kudus yang pernah terjadi di satu negara, bukan di negara, tapi pencurahan Roh Kudus yang sesungguhnya terjadi itu cuma hanya terjadi di NTT, nggak pernah terjadi di daerah lain. Tahun 70 nggak salah, itu zaman ya kita belum lahir, tapi kisah itu sampai sejarah sampai sekarang masih diceritakan terus. Itu terjadi pencurahan Roh Kudus, orang lumpuh bisa berjalan, air berubah menjadi anggur. Itu terjadi. Sampai kalau saudara nanti ada bukunya, saudara bisa searching di Google nanti tentang pencurahan Roh Kudus oleh Meltari, seorang pendeta yang dimana saat itu dia masih sangat muda. Jadi sekarang nggak tahu dia orang NTT, tapi akhirnya dia ketemu dengan pasangan hidupnya orang Belanda atau orang Amerika ya. Dia tinggal di sana. Itu sejarah dan semua orang akhirnya gara-gara buku itu semua orang dari seluruh negara datang berbondong-bondong untuk melihat tempat yang dimana terjadinya pencurahan Roh Kudus. Saudara bisa buka Meltari JTT. Dan itu saudara, banyak orang yang sampai sekarang hari ini mau ke sana, hari ini cuma lihat bola itu ingin mengambil air itu. Ya, merasakan. Dan hari itu merasa seperti anggur. Ya. Walaupun saya orang NTT, tapi saya belum pernah ke sana. Hanya melihat ya di video atau di YouTube gambarnya, karena cukup jauh ya, berapa jam kita kalau itu panen 3 jam dari kota Provinsi. Nah, kisah itu terjadi hanya di Indonesia Timur. Ya, saudara. Nah, tujuannya untuk memperlengkapi Roh Kudus. Kadang-kadang kita salah menafsirkan apa sih tujuan Roh Kudus. Bukannya sekedar jadi penghibur, benar. Ketika engkau mengalami duka cita, Roh Kudus datang sebagai sukacita, menghibur kau. Tapi makna pencurahan Roh Kudus yang paling penting ini yaitu tadi untuk memperlengkapi kita. Kenapa? Untuk memperlengkapi kita supaya kita mengerti hidup di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita berjalan bersama Tuhan. Itu tujuannya. Dan yang kedua, Roh Kudus memberikan kuasa buat kita. Dia memperlengkapi, tujuan memperlengkapi supaya kita menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk memberitakan Injil. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 tadi, ya. Ayat 14 di 8. Nah, situ khotbah Petrus, maka panggillah Petrus. Kan Petrus bersama teman-teman yang lain menerima, ya, pencurahan Roh Kudus. Berdiri dengan ke-11 rasul, saudara baca situ, ya. Terus ya. Bagaimana kejadian itu berfirman Allah perantara Nabi Joel, nah itu situ ya. Baca saudara terus. Ayat 18 sampai 40. Hambaku laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu dan mereka akan bernubuat. Nah, saudara, kalau saudara baca kisah ini ingat beberapa tahun lalu sebelum Covid, ceritanya hampir sama seperti kejadian-kejadian terjadi di gereja. Masih ingat waktu di mana anak-anak mulai belapasan. Ya, anak-anak yang tadi saudara tahu sendiri nakal, bandel, sama miripnya nih. Ya, mereka mengalami apa tadi? Ya. Nah, jadi penjelasan saya di sini yaitu memberikan kuasa. Roh Kudus, ya, tujuannya tadi apa? Memberikan kuasa. Yang ketiga, Roh Kudus ini 5 makna ini. Yang ketiga adalah supaya
ayat 37, memampukan kita orang percaya. Mari kita baca ayat 37. Ya, ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, waktu mereka menerima Roh Kudus, ya, Roh Kudus memampukan mereka untuk bertanya, apa yang harus kami perbuat? Karena jujur waktu mereka belum menerima Roh Kudus, mereka buta, mereka nggak ngerti kebenaran, mereka nggak tahu apa-apa, nggak memahami sama sekali. Tetapi lihat, pertanyaan itu datang. Artinya apa? Ada kemampuan. Kamu nggak mampu, kamu nggak bisa. Tetapi kamu bisa, kamu bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Itu karena Roh Kudus tadi memampukan kamu. Kita nggak bisa, nggak akan bisa. Jujur, secara manusia, saya pun nggak akan bisa dapat melakukan apapun dalam pelayanan ini. Ya, kita manusia masih juga rendah. Khawatir ada nggak? Ada. Ketakutan ada nggak? Ada. Ada. Tetapi kalau Roh Kudus penuhi hati kita, saudara, segala sesuatu yang buat kita tidak dapat lakukan, kita dapat lakukan. Amin. Apa yang kita kali ketakutan, yang buat kita berani melakukan ini, karena ada Roh Kudus. Nah, orang-orang ini bertanya, apa yang harus kami lakukan? Mereka bertanya kepada Petrus. Berarti itu pertanyaan di mana itu bukan pertanyaan timbul dari hati mereka, tapi karena dorongan Roh Kudus memampukan mereka. Itu makna yang ketiga. Nah, makna yang keempat, saya catat sini. Apa sih pencurahan Roh Kudus itu? Pencurahan Roh Kudus ayat 46 dan 47. Oke, tadi udah 5 nih ya. Ada 5 ya tadi saya catat ini. Apa tadi? Yang ke satu tadi memperlengkapi. Yang kedua, saya loncat. Nah, saya loncat. Yang ketiga, berarti ini yang keempat ya. Saya baca nggak apa-apa, poinnya susun sama aja. Yang keempat, Roh Kudus, yaitu memberikan keberanian dan kemampuan. Ya. Tadi ayat 37 itu memampukan orang percaya. Tapi poin yang ketiga, yaitu apa tadi? Kalau saya catat sini ada 5 hal, memperlengkapi yang pertama. Yang kedua sebenarnya memberikan keberanian dan kemampuan untuk memberitakan Injil. Yang ketiga memberikan kuasa. Yang keempat memampukan orang percaya. Ya. Nah, ayat 37, mari kita baca. Memampukan orang percaya. Sudah tadi ya, sudah jelaskan tadi ya. Memampukan orang percaya. Ya. Yang kelima, apa tuh makna dari Roh Kudus? Roh Kudus menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Ayat 46 dan 47. Mari kita lihat. Kisah para Rasul tadi ya, itu ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati tulus sambil memuji Allah, dan mereka disukai apa? Semua orang. Dan tiap-tiap hari apa? Tuhan apa? Menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini poin yang kelima, makna dari pencurahan Roh Kudus. Apa tadi? Menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Jadi jangan selalu berpikir menambahkan orang percaya itu menambahkan jiwa dalam gereja, enggak. Tetapi menambahkan orang percaya itu adalah orang yang tadi nggak kenal Yesus, bisa percaya Yesus. Gitu. Tadinya buta sama sekali, siapa Yesus? Karena jangan kita berpikir menambahkan dalam gedung gereja, saya berpikir itu bagian dari Roh Kudus. Ya, tetapi kadang-kadang yang menambahkan bertambahnya dalam gereja bukan orang percaya, bukan orang yang tidak percaya, tapi justru orang yang sudah percaya. Betul nggak? Kita cuma pindah gereja aja, ya kan? Nah, kalau makna pencurahan Roh Kudus itu yang ditambahkan itu jiwa baru, orang baru yang tadi belum mengenal Yesus. Bukan yang selalu mengartikan orang yang ke gereja,
penambahan di gereja. Karena yang orang penambah di gereja itu udah latar belakang dari gereja sana, sakit hati dengan si gereja A, dengan B, dia pindah di sini. Jadi jangan menafsirkan bahwa oh ini pertumbuhan gereja. Gerejanya ada Roh Kudus nih, makanya bertambah nih. Gedung harus bangun megah besar nih. Enggak, saudara. Pengertian penambahan artinya apa? Pencurahan Roh Kudus makna yang tadi itu pengertiannya artinya menambah jiwa. Orang yang diselamatkan, orang menambah jiwa, orang yang tidak percaya menjadi percaya. Bukan menambah jiwa dari gereja A pindah ke gereja B. Bukan. Itu bukan makna pencurahan Roh Kudus. Makanya tadi 5 poin ini sangat penting buat kita supaya kita memahami semua. Kita belajar sama-sama. Ini artinya sebenarnya ini tujuannya makna pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini kita sedang merayakan pencurahan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita secara pribadi? Saudara yang tahu sendiri. Kira-kira ada 5 makna poin yang saya jelaskan tadi. Ada nggak nyantol kira-kira salah satu dalam diri kita? Ada nggak kira-kira? Karena kalau saudara merasa bahwa saudara sudah menerima pencurahan Roh Kudus, saudara harus melakukan langkah ini. Saudara akan mengerti 5 makna ini dan saudara akan ambil keputusan untuk melakukannya. Jangan saudara berpikir, karena ya saudara, waktu pencurahan kudus itu terjadi bukan hanya Petrus dan rasul-rasul yang bergerak, tapi semua orang Yahudi saat itu. Ini bukan pendeta rasul, bukan hanya pendeta Petrus yang sebut tadi, rasul-rasul lain enggak, tapi semua orang Yahudi saat itu. Mereka bertanya, Petrus, apa yang kami lakukan? Kami menerima. Jadi sebagai orang percaya, kalau kamu merasa kamu sudah menerima pencurahan Roh Kudus, apa tanggung jawabmu sebagai orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus? Kamu punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa ini? 5 tadi, 5 hal yang saya jelaskan tadi. Kamu harus ambil keputusan ini, ya. Nah, kita adalah orang-orang Kristen. Kalau kita nggak lakukan ini, dengar, 5 hal ini kalau kita nggak lakukan, berarti kita menjadi orang Kristen yang hidup tanpa Roh Kudus. Itu aja. Kita orang Kristen yang hidup tanpa Roh Kudus. Tapi kalau kita orang Kristen yang hidup dengan Roh Kudus, kita harus kerjakan. Dan seperti murid-muridnya, dan seperti yang terjadi dalam kisah para rasul, harus kita kerjakan. Tapi Om Deddy, saya mahasiswa Om Deddy, saya pengusaha, saya anak kamar Om Deddy, saya tak ngerti Alkitab Om Deddy. Enggak, itu wajib. Kamu bisa karena Roh Kudus. Kenapa kamu nggak bisa lakukan ini? Karena mungkin kamu malas, kamu nggak mau undang Roh Kudus. Tapi kalau hati kecilmu, ini hari ini saya mengambil keputusan, saya melayani teman mahasiswa saya. Doa dalam hati. Tapi bagaimana caranya? Kita perlu minta. Pencurahan Roh Kudus yang melakukan kamu. Kamu nggak bisa secara manusia. Sama. Om Deddy juga kalau pelayanan sekarang dilakukan nggak mungkin saya juga mampu lakukan ini. Ngapain sih? Tapi karena saya percaya ada Roh Kudus yang mendorong saya, ada Roh Kudus yang memampukan saya. Saya tadi alergi dengan orang-orang yang di jalan sana, saya merasa jijik juga. Ya, tapi kenapa saya bisa dekati mereka? Kan ada dorongan, ada Roh Kudus yang memampukan saya. Kalau saya merasa bahwa saya bisa, wah hebat loh. Ya, berarti saya akan melebihi Tuhan. Ya. Tapi karena saya sadar apa yang saya kerjakan itu semua secara manusia sama dengan kamu, ada dalam pikiranmu, ada dalam hatimu, nggak bisa lakukan. Tetapi ketika kamu bisa lakukan, itu Roh Kudus. Amin. Ini nggak ada yang perlu dibanggakan. Jadi dengar, pencurahan Roh Kudus itu bukan seperti kamu datang di KKR. Seringkali kita merasa itu pencurahan Roh Kudus kan? Bukan itu, bukan tiupan pendeta yang tiup di mic. Seringkali dengar gitu kan, dengar kan? Orang lewat tuh. Itu Roh Kudus buat-buatan. Itu Roh Kudus buat-buat. Jadi mari Roh Kudus yang benar. 5 langkah ini akan kamu lakukan dalam hidup. Amin. Nah, saudara, kalau Roh Kudus menguasai kita akan dikuasai dan dikalikan. Kalau kita nggak dikuasai oleh Roh Kudus,
berarti sudah. Sederhana. Siapa yang menguasai kita? Roh apa? Roh apa? Kalau bukan Roh Kudus yang menguasai kita, berarti roh iblis. Sederhana. Ya, kalau bukan Roh Kudus yang menguasai hati kita, berarti roh iblis yang menguasai hati kita. Ya, dengan segala tabiat jahatnya, meskipun kita masuk ke gereja, kita melayani, kita rajin ke gereja, tapi kalau tabiat kita di luar masih kurang ajar, masih brengsek, masih tipu-tipu, masih membohongi, masih berbuat dosa di luar, berarti bukan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, roh iblis yang tinggal dalam diri kita. Makanya waktu roh iblis tinggal dalam dirimu, kamu keluar masuk gereja pun ini nggak masalah, dia nggak takut. Kenapa? Silakan, mau saya izinkan ya, nanti keluar kita ketemu. Ya, kita keluar ketemu. Iblis bilang gitu. Apa silakan masuk. Apa kamu di gereja kan cuma 2 jam. Kamu lakukan dosa nggak apa-apa. Nanti di luar banyak waktu kita, bisa 5-6 jam kita di luar. Banyak kali kita kerja. Apa kamu gereja masuk 2 jam? Makanya ketika orang percaya masuk dalam gereja, harus buktikan kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam hati, dalam diri. Amin. Pastikan buat kamu dan saya, kalau hari ini, hari di mana pencurahan Roh Kudus, kamu sudah menerima dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi. Amin. Dan dimanapun kita berada, percayalah, pastikan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi di dunia ini, menjadi saksi Kristus, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Amin. Saya gak sempurna, tapi saya selalu berdoa, Tuhan, satu hal yang saya rindu, saya percaya bahwa pertobatan itu, perubahan itu tidak langsung instan, butuh proses. Tapi bukan berarti hari demi hari ke depan bukan saya harusnya jatuh kembali ke masa lalu, tapi saya berharap hari demi hari kesalahan hari yang saya lakukan berikut ke depan saya sudah lakukan. Jadi ada perubahan, ada yang dimana bertahap, step by step, tahap demi tahap. Oh mungkin tahun lalu saya suka nipu-nipu, tapi hari ini tahun ini saya udah nggak mau nipu lagi. Ya apa? Berarti itu orang masih ada dalam hatinya, masih ada Roh Kudus, masih ada Roh Kudus yang tinggal dalam dirinya. Jangan sampai kelakuan moral itu udah tabiat dia berbuat dosa itu, kebohongan itu udah menjadi darah daging, itu udah bahaya, udah nggak bisa dilepaskan, itu bahaya. Tapi kalau orang yang dimana hidupnya masa lalunya penuh dengan bejat, dengan keburukan, dengan kelakuan yang tidak benar, tapi kalau dia hari demi hari, tahun demi tahun dia mau perbaiki diri dia, saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Berarti ada Roh Kudus tinggal dalam pribadi dia. Tapi kalau hidup dia dari tahun ke tahun terus menerus menikmati hidup, tidak ada perubahan, nah perlu tanda tanya, siapa yang tinggal dalam diri dia? Kalau rajin ke gereja tapi masih lakukan dosa, masih tipu sana sini, masih bohong, masih menyakiti orang lain, masih ngomongin orang lain, perlu bertanya, siapa yang tinggal dalam diri dia? Roh Kudus atau roh apa? Sederhana. Tapi kalau hari demi hari hidupnya dia, dosa yang tadi numpuk sekian, misalnya dosanya 100%, tapi tahun hari demi hari dia berjalan, tadi udah berkurang, 10% berkurang, 20% berkurang, 30% berkurang. Nah, itu tanda Roh Kudus mau bekerja. Ada Roh Kudus dalam diri dia. Tapi kalau tidak ada perubahan, berkurang terus dalam dia, mungkin justru makin bertambah kelakuan ini, makin brengsek, makin kejahatannya makin bertambah. Ya dipertanyakan, selama ini ke gereja siapa yang dipimpin dalam hidup dia? Tapi kalau orang masuk ke gereja, walaupun dia penjahat, walaupun dia brengsek, sebejat apapun, tapi kalau dia bikin keputusan dia masuk ke gereja, ada Roh Kudus dalam hati dia, saya percaya hari demi hari dia akan mengalami perubahan. Dan kejahatan dalam diri dia makin berkurang. Dan saya percaya itulah pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau orang masuk gereja tidak ada perubahan, justru makin kejahatannya makin permanen atau kejahatannya makin bertambah. Nah itu yang dipertanyakan.
Siapa yang selama ini pimpin dia dalam gereja? Roh Kudus atau siapa? Jadi paham sampai sini. Supaya buat kita mengerti apa sih kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kalau enggak akan sama percuma. Saya juga dulu, saya juga tahu, saya juga pernah punya masa lalu. Saya orang tahu, saya nggak perlu ulang-ulang lagi. Bosan dengan masa lalu ini, betul. Tapi hari demi hari kan mau perbaiki. Saya satu kali ketemu teman di mall, teman dekat. Hampir karena kasus kemarin kita udah jarang ketemu. Cuma bilang, dan aku ketemu satu ibu-ibu di mall, terus dia ngomong kamu gini. Saya bilang orang mana? Orang gereja. Kita ngomong gereja ini sih ya. Oh iya, saya langsung ngomong iya kok, jujur, iya betul. Dia ngomong benar, tapi saya bilang, saya tahu, saya akui itu. Tapi saya katakan bahwa saya mungkin buat itu bukan ada alasan. Tetapi saya katakan bahwa saya ngaku, tapi yang penting saya mau perbaiki. Saya minta ampun dan saya sudah mau mendengar itu. Saya minta maaf. Ya saudara tahu. Ya memang jelek, nggak gampang karena sebagai kita sudah pelayanan Tuhan, terus kita masih lakukan itu kan salah. Kecuali kita orang dunia. Saya ngakui karena haknya orang lain diambil. Jadi saya pakai cara dunia. Itu saya salah. Saya mungkin pernah ngomong ya, kalian kan kenal nanti. Waktu masih di gereja ya, tiru, mau dia buat kesalahan dengan saya. Saya telepon teman tentara, tahu kita udah, kita culik dia yang bawa dalam gereja, culik 2014, sudah melayani. Kita bawa dia ke sepakat, mau nangis dia, kita mau kurungin dia, buang di kekuasaan. Teman udah sama-sama. Sekarang kita cuma gertak aja, ngekep dia aja, sekarang ngekep gitu. Nggak mungkin kita lakukan. Tapi ya secara manusia saya tahu dengan Tuhan nggak boleh juga. Itu dia yang Tuhan. Udah deh tahun ini, udah mau nangis dia. Jadi itu membuat dia terluka, dia cerita kemana-mana. Setiap waktu orang gereja di Pontianak cerita, ayo karena buat saya begini. Sebenarnya dari kejadian itu lama 1 minggu, 2 minggu saya langsung minta maaf dengan dia, karena dia sempat cerita semua orang. Sempat minta maaf dulu, ngobrol dengan orang lain. Saya bilang ya, saya bilang karena gini. Saya bilang saya akui saya salah. Justru kejadian itu membuat saya merenung, menambah saya juga. Sebenarnya dari peristiwa-peristiwa itu Tuhan mengajarkan saya, Tuhan sedang mendidik saya. Apa yang mungkin merasa kamu rugi, yang merasa menjadi bagianmu, terus dibuat orang, diambil orang, kamu harus belajar ya untuk melepaskan hak. Buktikan justru kalau untuk buktikan supaya kamu memiliki kasih ya, saya harus kasih ujian kok buat kamu. Kalau nggak ada ujian, bagaimana saya tahu kamu punya kasih? Itu buat saya belajar. Curi dia malam itu saudara. Sekarang saya udah ada perusahaan batuan, saya udah pakai cara dunia. Itu karena barang milik orang taruh di rumah saya, mobil. Abangnya ngambil, tapi abangnya bawa kabur. Yes. Dia tahu, adanya ini tahu abangnya di mana, tahu di mana. Tapi adanya sembunyi keberadaan kakaknya. Jadi itulah yang buat saya ambil tindakan seperti itu. Coba malam, mungkin kita dalam gereja. Kita nggak ngapain dia, cuma gertak dia sampai dia nangis. Kayak anak kecil, udah besar dia pada berumur. Bukan anak kecil, udah umur, pemuda, umur 30-an. Sampai dia nangis itu, gara-gara teman saya tentara. Kita kerungin dia aja, kita buang sungai Kapuas. Oh nangis. Dari situ pelajaran buat saya berharap, buat saya menampar saya, buat saya belajar, Tuhan mengajarkan saya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan kamu coba pakai cara-cara dunia. Tapi penting sadar bahwa minta ampun, udah nggak mau lagi. Artinya undang Roh Kudus Tuhan, saya bilang Tuhan saya nggak mau. Kadang-kadang saya belum bisa melepaskan hak saya. Nanti ada pelajaran ya, nanti ada waktu saya punya apa tuh pelepasan hak. Dan nanti
Hak itu sebenarnya begini, apa yang menjadi hakmu tapi dia ambil orang, kamu sudah jadi ikhlas. Itu ada materinya, nanti kita ajarkan kalian. Dari sini saya ini belajar untuk melepaskan hak. Hak harusnya orang ini kita balas, itu hak kita. Orang ngomong kita harusnya kita balas, itu hak juga kita. Kita punya hak untuk balas. Apa aja yang menjadi hakmu dalam hidup, harus belajar untuk melepaskan. Kalau kamu memiliki karakter seperti Yesus, amin. Jadi mari sekali lagi saya perjelas lagi pencurahan Roh Kudus ini. Apa 5 makna pencurahan Roh Kudus tadi? Yang pertama apa? Untuk apa? Memperlengkapi. Yang kedua apa? Pencurahan Roh Kudus untuk apa? Memberikan keberanian dan kemampuan. Yang ketiga, Roh Kudus apa? Memberikan kuasa. Ingat, kuasa memberitakan Injil. Ya, itu. Yang berpikir kuasa untuk lain. Oh, Tuhan kasih kuasa saya berdoa supaya kuasa ini orang lumpuh bisa berjalan. Iya, nggak salah. Tetapi yang terpenting kuasa yang pencurahan Roh Kudus turun, itu tujuan untuk memberitakan Injil. Itu yang penting. Ya. Nah, yang ketiga apa lagi tadi? Saya perjelas lagi. Apalagi yang keempat? Apa? Memampukan orang percaya untuk bertekun dalam firman Tuhan dan dalam persekutuan. Ya. Itu ada di Kisah Para Rasul berapa tadi? Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Yang kelima, apalagi tujuan pencurahan Roh Kudus untuk apa? Menambahkan jiwa-jiwa yang baru untuk diselamatkan. Kisah Para Rasul berapa? Ayat 46 dan 47. Jadi itulah tujuan pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau orang merasa bahwa dia sudah menerima Roh Kudus, 5 hal ini harus ada dalam diri dia. Amin. 5 hal ini harus ada dalam diri dia. Gak apa-apa Om Den, saya nggak belajar hal itu. Betul, sama Om Den juga nggak belajar. Tapi kalau kamu mau hari ini dilayan, silakan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus memampukan kamu gak mampu. Saya nggak mampu nih lepas dari pornografi. Saya nggak mampu lepaskan dari situs-situs yang nggak bagus. Hanya Roh Kudus. Memang kamu nggak mampu. Kamu nggak akan bisa. Tapi kalau kamu minta pertolongan Roh Kudus, dia mampu melepaskan apa yang beri keterikatan dalam diri. Perempuan, laki-laki, saya mau ngomong hari ini di gereja. Mimbar ini bukan hal yang tabu lagi buat bicara kebenaran. Amin. Setuju dengan Denny. Jangan merasa mimbar ini tabu kalau kita ngomong hal yang korup. Tidak. Dosa harus kita ungkapkan di sini untuk kita memperbaiki supaya hidup kita lebih baik. Laki-laki, Om Denny mau maaf, Om Denny laki-laki juga. Stop. Kalau hal-hal keinginan nafsu itu datang kita onani, perempuan, masturbasi. Hentikan. Minta pertolongan Roh Kudus. Mampukan kamu lepaskan kamu. Om Denny bisa lepaskan semua karena Roh Kudus. Jujur. Om Denny hari demi hari. Kalau kau berdoa terus Tuhan minta Roh Kudus mampukan kamu, pasti kamu dapat lepaskan semua yang diberikan dalam diri. Apa saja, hanya Tuhan yang mampu, hanya Roh Kudus yang mampu. Kamu gak akan mampu. Kau mungkin depan Om Denny kamu gak merokok, di belakang kamu dulu dengan kawan-kawan kamu merokok. Pasti Tuhan bisa menolong kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Mengucap syukur buat pagi ini. Biarlah hari ini sebagai momen pencurahan Roh Kudus mengingatkan kami bahwa apa tujuan kami menerima Roh Kudus, supaya kami tidak salah dalam menerima